Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Winda. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung gimana sih caranya nulis CV, baik itu CV akademik ataupun untuk kerja. Nah, di sini aku bakalan kasih kalian tips and trik gimana sih caranya bikin CV, dan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku. Kalian bisa jadi ini sebagai salah satu sumber referensi untuk kalian menulis CV. Sebelum menulis CV, pertama-tama kita harus tahu dulu bedanya CV dan resume. Di Indonesia sendiri, CV dan resume ini dua hal yang kita anggap sama. Tapi sebenarnya kalau di luar sana, CV dan resume ini adalah dua hal yang berbeda. CV biasanya digunakan di negara-negara Eropa yang berisi tentang riwayat hidup. Nah, karena CV ini adalah riwayat hidup kita, jadi informasi yang dipaparkan di CV itu lengkap banget. Biasanya CV bisa mencapai 2-3 halaman. CV ini dapat digunakan untuk melamar pekerjaan ataupun yang berkaitan dengan akademik kayak pendaftaran kuliah ataupun beasiswa. Berbeda dengan CV, resume ini adalah rangkuman dari riwayat hidup kita. Umumnya digunakan di Amerika. Biasanya resume digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, karena sifatnya itu untuk melamar pekerjaan, jadi resume ini biasanya cuma 1 halaman aja. 1 halamannya adalah rangkuman riwayat hidup kita yang related sama bidang pekerjaan yang akan kita ambil nantinya. Jadi nggak semua informasi kita paparkan di situ, tapi dipilih-pilih yang penting-pentingnya aja. Setelah kita tahu perbedaan CV dan resume, kita juga harus menentukan nih tujuan kita bikin CV itu apa. Kalau teman-teman mau menulis CV untuk bidang akademik, mungkin teman-teman bisa pakai CV yang biasa digunakan di Eropa itu ya, yang 2-3 halaman. Sedangkan untuk melamar pekerjaan, teman-teman bisa pakai yang resume yang cuma 1 halaman aja. Nah, karena di Indonesia sendiri nggak ada perbedaan penggunaan yang signifikan terkait CV dan resume, jadi kali ini aku bakalan ngomong CV aja ya, jadi nggak akan bedain kemana CV dan resume. Sekarang kita lanjut ke kontennya aja yuk. Konten apa aja sih yang harus ada di dalam CV? Yang pertama adalah personal information. Personal information ini mencangkup nama, alamat, nomor HP, dan email untuk yang wajibnya. Ada juga yang sifatnya opsional kayak foto, LinkedIn, tempat tanggal lahir, gender, agama. Itu adalah hal-hal opsional yang disesuaikan aja dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Yang kedua adalah profile. Profile ini merupakan penjabaran singkat terkait siapa sih diri kalian. Misalnya kalian adalah spesialisasi online marketer. Di profile mungkin teman-teman bisa jelasin kalau misalnya kalian adalah online marketer yang sudah bekerja atau berkecimpung di dunia online marketing selama 5 tahun. Saya juga merupakan lulusan dari jurusan marketing di Universitas X dan mendapatkan predikat summa cum laude misalnya. Yang ketiga adalah academic background atau education. Di bagian education, teman-teman bisa masukin nama universitas, fakultas, jurusan, tahun masuk, dan tahun lulus. Bisa juga tuh dimasukin spesialisasinya di bidang apa. Dan bisa juga teman-teman masukin 1-2 kalimat aja singkat yang menjelaskan teman-teman itu spesialisasinya di bidang apa sih, atau mungkin ada achievement yang teman-teman dapatkan selagi kuliah. Misalnya aku mengambil kuliah konsentrasi marketing atau pemasaran. Selama kuliah aku masuk top 5 students di jurusanku misalnya. Atau teman-teman bisa juga masukin kayak selama kuliah aku melakukan beberapa penelitian bersama teman-teman dan juga dosen di bidang pemasaran online atau misalnya pemasaran internasional. Apapun lah, pokoknya teman-teman bisa masukin hal-hal yang teman-teman anggap itu sebagai achievement. Selanjutnya ada work experience atau pengalaman kerja, atau juga bisa di sini internship ya. Di sini teman-teman bisa masukin posisi atau jabatannya, terus nama perusahaannya, dan tahun berapa sampai tahun berapa teman-teman bekerja di situ. Ini juga sama kayak yang sebelumnya, bisa tulis singkat aja 1-2 kalimat yang menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab apa yang teman-teman pegang selama ada di posisi atau jabatan tersebut. Di sini juga teman-teman bisa masukin achievement kalau ada, misalnya selama bekerja 5 tahun di perusahaan X, aku berhasil meningkatkan penjualan sebanyak misalnya 500%. Atau misalnya selama 1 tahun aku berhasil membuka 100 cabang se-Indonesia, misalnya seperti itu. Oh iya, penjabaran terkait academic background atau work experience itu diurutkan berdasarkan tahun yang paling baru. Misalnya kalau academic background ya, kalian mendaftar S2, berarti tulis yang pertama itu baris pertama adalah S1, kemudian SMA, baru SMP.
Terus kalau misalnya teman-teman mau daftar S1 berarti SMA baru SMP. Begitu pula dengan work experience, masukin dari tahun yang paling baru. Nah, academic background sama work experience ini mana sih yang harus ditulis duluan? Ini balik lagi ke tujuan kalian bikin CV apa. Kalau kalian tulis CV ini untuk akademik, berarti yang pertama ditulis adalah academic background dulu, baru work experience. Sebaliknya, kalau misalnya untuk lama pekerjaan, berarti work experience dulu, baru academic background. Jadi disesuaikan dengan tujuan kalian membuat CV ini untuk apa. Nah, kalau misalnya nggak ada work experience, itu masukin apa sih? Nah, teman-teman bisa juga masukin organization activities atau voluntary activities gitu. Ini juga sama kayak yang sebelumnya, tinggal disebutkan aja posisi atau jabatannya apa, di kegiatan atau organisasi apa, dari tahun berapa sampai tahun berapa, peran dan tanggung jawab teman-teman di posisi tersebut, di kegiatan tersebut, di organisasi tersebut itu adalah apa, serta achievement yang teman-teman berhasil raih. Ini aku ambil contoh juga ya, misalnya kayak gini. Nama programnya apa? Ini Usage Japri. Posisinya sebagai apa? Business Mentor and Co-Coach. Lalu diikuti oleh penjelasan terkait program atau posisi dari pekerjaan kita. Kayak ini, have to assist 90 participants so they will be able to run a business. The assistance would be in the form of motivation, business sharing, and practical. Selanjutnya, publikasi atau publication. Publikasi ini bisa dicantumkan apabila teman-teman sudah punya publikasi tertentu. Misalnya teman-teman sudah pernah nerbitin jurnal atau membuat buku, karya ilmiah, yang pokoknya semua itu udah dipublikasikan dan disebarluaskan gitu loh. Di bagian publikasi ini teman-teman tinggal tulis aja nama publikasinya apa, terus kapan, apa yang diteliti, apa yang didapatkan, atau dipublikasikan di mana. Kalau nggak punya publikasi, nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Selanjutnya adalah achievements atau awards. Kalau ini simpel banget, cuma jelasin aja penghargaannya apa, diberikan atau diselenggarakan oleh siapa, dan pada tahun berapa. Misalnya juara 1 lomba copywriting for Instagram untuk brand X pada tahun 2020. Selanjutnya adalah training, workshop, seminar, atau conference. Ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Kegiatannya apa, diselenggarakan oleh siapa, di mana, dan kapan. Ini aku ambil contoh yang punya aku aja ya. Di sini ada Participant of Training Program Entrepreneurship Coach Practitioner by Coaching Indonesia in Association with USAID pada tahun 2018. Jadi di sini ada keterangan sebagai apa, Participant of Training Program, programnya apa, Entrepreneurship Coach Practitioner, siapa yang menyelenggarakan, by Coaching Indonesia in Association with USAID, dan pada tahun berapa. Terakhir adalah skills atau expertise. Di sini teman-teman bisa nunjukin soft skill atau hard skill teman-teman, atau ya keahlian teman-teman aja gitu apa. Untuk soft skill misalnya leadership, terus communication, problem solving. Hard skillnya misalnya content creating, atau ahli menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Apapun pokoknya keahlian kalian bisa dimasukin aja di sini. Selanjutnya adalah kemahiran bahasa atau languages. Di sini simple, tinggal masukin aja teman-teman bisa atau ahli di bahasa apa aja. Misalnya English atau ya Turkish gitu. Kalau teman-teman punya skor misalnya IBT, TOEFL IBT atau TOEFL ITP atau IELTS, itu juga bisa dimasukin di sini. Nah, itu dia informasi-informasi apa aja yang ada di dalam kontennya ya. Nah, setelah kita tahu perbedaan CV dan resume, terus tujuannya apa, konten yang ada atau yang akan digunakan dalam CV apa, yang terakhir adalah desain. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang bingung gitu, kalau misalnya bikin CV itu harus gimana sih? Apakah harus yang standar aja, yang normal aja, atau harus kreatif CV? Kita balik lagi ke tujuan awal, CV ini digunakan untuk apa? Kalau misalnya untuk akademik, teman-teman bisa pakai CV yang standar aja, yang emang dari Microsoft Word gitu. Atau teman-teman bisa juga pakai template dari yang CV Europass. Nah, kalau teman-teman mau pakai ini untuk kerja, berarti bisa pakai Creative CV yang biasanya cuma 1 halaman aja. Jadi ada desain yang menarik sehingga membuat HRD itu melirik CV teman-teman semua. Nah, ngomong-ngomong tentang CV, biasanya fresh graduate itu bikin CV untuk melamar pekerjaan kan. Dan gak sedikit dari kita yang bingung, mau kerja apa ya, melamar pekerjaan di bidang yang seperti apa, dan di mana juga. Atau udah search banyak banget lowongan pekerjaan yang justru pada akhirnya kita jadi bingung karena kebanyakan nyari, akhirnya nggak tahu deh mau apply kemana.
Nah, di sini aku mau mengenali salah satu platform yang bakalan membantu teman-teman untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan profil teman-teman, yaitu epiccareer.com. Dengan epiccareer.com cari kerja itu jadi gampang banget. Teman-teman cukup submit CV di epiccareer.com dan nanti bakalan dapat 10 rekomendasi lowongan pekerjaan yang paling sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ada di CV teman-teman secara gratis. Nah, jadi enak dan efektif banget kan, gak buang-buang waktu harus nge-scroll banyak banget lowongan pekerjaan. Pokoknya yuk langsung aja kunjungi website epiccareer.com, cause Epic Career can help to get my dream job. Oke deh teman-teman, itu dia tips ala aku gimana sih caranya membuat CV untuk beasiswa ataupun untuk melamar pekerjaan. Semoga ini bisa jadi pencerahan juga buat teman-teman dalam menulis CV. Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. So ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!